antara pendidikan orang tua dan pendidikan sekolah itu sinkron. Jadi saling isi isinya. Iya. Aku enggak. Itu ketimpangan yang terjadi mangko anak-anak awak bentuk itulah. Ya, Sudah karena, itu contoh di masyarakat tidak lebih sobok. Anak-anak awak ini kehilangan teladan, kehilangan contoh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore sekaligus malam buat pemirsa Kamang Hilya Channel di mana saja berada. Alhamdulillah kembali kita bersua di layar kaca, dan pada hari ini kita kedatangan tamu, seorang tokoh pendidik, tokoh perempuan. Beliau adalah Bundo Putih Reno Raudatul Jannah Taib, ya, aktivis perempuan juga. Barangkali nanti untuk perkenalan biar lebih pas, kita persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bundo sore hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya. Syukurlah Ya. dapat hadir ke Kamang Hilya. Jadi kami berterima kasih banyak Bundo atas waktu yang Bundo berikan di sela-sela kesibukan. Tadi kita lah sejak dari pagi ya sampai siang ada acara seminar tentang Sumbang Dua Balai. Nah, pada waktu kini kita bersobok lo balik dalam kegiatan podcast Kamang Hilya Channel. Jadi sambung menyambung Bundo. Ya. Oke Bundo, mungkin seketik perkenalan diri Bundo. Silakan Bundo. Ya, yang pertama ambo terima kasih ya. Ya. Nggak ambo duga kan dari acara dialog tadi. Ternyata di Kamang Hilya bang, aduh podcastnya luar biasa. Barangkali tidak banyak donan pakai podcast. Iya, iya. Itu tentu bagaimanapun Pak Wali yang hebat. Tidak Pak Wali yang hebat Bundo. Atau Generasi mudanya yang ya Pak Wali hebat main bau merangkul generasi muda. Kalau tidak hebat Pak Wali hebat, nah generasi muda tidak jadi kesempatan kan tidak ya. Ya. Jadi alhamdulillah. Ambo disiko sebagai ketua Bundo Kandung lah, perkumpulan Bundo Kandung Minangkabau. Eko sangat bersyukur ya dan mendukung. Kok dapat memang setiap di kantor wali negari adalah channel bentuk eko. Sehingga membuat apa nama jalur ya, tali sambung ya antara awak di kampung jo sana awak nan di rantau. Nah, sudah tu cek lai. Tadi kan ambo lah ngecek juga Pak Wali. Pembangunan tu sebenarnya jadi beban barik, mengabalun masyarakat gua wali negari. Jadi nan mampunya masyarakat, nan punya apa ke wali negari. Ya. Jadi wali negari gua nan perlu diperkuat. Katamu secara administrasinya lah, pengelolaan manajemennya, baru bisa beko lo awak memperkuat lembaga kaum nan ado. Ya. Di negari orang pe jini nomor ampe mandesako orang mudo segala macamnya gitu. Ya. Jadi menghidupkan balik nan tokoh tu ada tapi nya dah seakan-akan tidak ada. Oke, Bundo berbicara tentang tadi Bundo nyabian pembangunan ya, pembangunan nagari. Nagari atau desa lah secara Indonesia itu kan kini diserahi wewenang yang luas untuk melaksanakan pembangunan dari segala sisi. Nah, dari kacamata Bundo sebagai aktivis perempuan lah katakan seperti itu, sekaligus ketua Bundo Kanduang di Sumbar atau di Minangkabau, sejauh mana peran dari Bundo Kanduang atau perempuan itu mengambil bagiannya di dalam pembangunan itu Bundo? Ya, yang pertama ya, di dalam nagari kan. Ya. Awak pedusiko kan posisinya sangat strategis. Ya. Dan inyo sebenarnya jadi pusat jalo dari perkauman. Jadi sebenarnya peran yang paling utama yang harus dilakukan oleh mande-mande suku terutama atau Bundo Kandung adat main bawa anak-anaknya.
Anak-anaknya mungkinan di rantau atau mungkinan di kampung. Baaknya memperhatikan kampungnya masing-masing. Jadi kalau misalnya nan di rantau misalnya, nyolah sukses segala macam, nggak usah nyoba pikir tentang Sumatera Barat misalnya, tapi pikir tentang kaumnya masing-masing. Tentang kaum ya. Ya, jadi misalnya pulangnya, nan membo tentu mandenya. Pulangnya cali ada anak kemenakannya nanda sekolah, dibantu, ada nanda pekerja dicari yang kerajo, rumah gadang kok, dona runtuh kok, dona napo peloi bangun, kok ada sawan tegadai japui, itu dilakukan oleh anak-anak berdasarkan kaumnya masing-masing, itu luar biasa tuh kalau menurut Bundo. Berarti apa basisnya kaum ya? Kaum basisnya. Jadi dia tidak perlu diimbo Pak Gubernur, tidak perlu diimbo Bupati, nama imbo mandi sokonya, pulang lah rumah lah runtua, sawah lah gadai, nyolah berhasil kan? Kecuali kalau tidak berhasil diimbau itu jadi beban dia. Tapi nan berhasil ditariknya, diimbau bangun kampung. Kalau nyolah membangun kampungnya seorang-seorang atau kaumnya seorang-seorang, nyolah membangun Sumatera Barat. Setiap orang Minang baliknya ke kaumnya masing-masing, bangun kaumnya. Kalau itu dilakukan, tidak payah kerja pemerintah. Karena setiap awak orang Minang tuh punya kaum. Punya kaum, setiap awak punya kaum. Di orang lain tidak ada doh. Di budaya lain tidak ada dia kaum. Di awak kaum itu pakai Ciambon negara ketek. Ada pimpinan, ada wilayah, ada anggota. Aku anggota kaum dan dirantau, awak suruh pulang. Sebagian lah kok sedekah lah namo, kok infak lah namo, kok zakat lah namo. Ajian untuk kampung. Jadi kalau kaum itu artinya ada di dalam kaum itu orang yang katakanlah sukses. Nah, ketikanya bersama-sama lah dengan yang lain. Artinya tentu kita pemerintah ndak harus berpikir tentang bantuan yang diberikan. Ndak pikir itu dah. Macam contoh lah misalnya kan awak cari ke pengamatan Bundo terjadi gampor, terjadi banjir, suatu rame-rame. Datang dia ke pemerintah. Maka tidak langsung aja awak kedusan awak nan terkena musibah. Kan tak perlu mesti dipoto di TV mesti. Tapi awak sampai awak antan, awak cari keadaan kalau awak buat huntaranya segala macam. Buat berkumpul awak bersama. Akhir kadang-kadang kan mesti jo lewat gubernur, lewat bupati. Baik kok tiba di bawah entah bila sampai ya. Tapi kalau awak pulang berkumpul lah nyo nan sakaum tu nyo banyak lah nyo tu bayu nyo diimbau di ande nyo. Sudah tu pulang nyo kumpul pitih. Ke pulang mungkin tak sadar seorang saya mewakili. Tu dicari berdasarkan nan keperluannya di bagian itu. Sudah tu ada cek lain. Kau kan podcast kau. Masing-masing kaum kami mandon tu. Ada kau Zoom kau. Jadi misalnya Bundo jual kan banyaknya di rantau-rantau. Sekali sebulan. Jadi podcast saja aja. Agenda rutin gitu. Agenda rutin ya. Jadi beko misalnya ada nan sana anak-anak awak nan tak pulang-pulang misalnya. Ternyata sagedungnya. Tapi lantai 8 cek lantai sebalik cek tak berkenalan. Adik kerana ada podcast apa Zoom kan Zoom murah. Jual HP sebisa. Itu salah satu menjembatani antara orang rantau jo nan di kampung. Ketika itu mengecek video call. Tapi nan raja Zoom tu. Yang lebih jadi jo hadir sado. Tu baik nan orang nan tuo, mandelan paling tuo. Suruhnya mengecek. Wah, ko lah itu kini, aku tabe lagi berhasil. Ada kemenakan kemengarajuan api untuk menembok tu nak tu putih. Berarti itu contoh. Itu dilakukan. Dan itu tidak perlu banyak pokok dan tidak mengadu orang lain, tidak merugikan orang awak sama-sama sakaum, serumah gadang. Itu jalannya kalau nampak di Bundo. Jadi Bundo selalu ngecek untuk gerakannya tidak sentrifugal. Tidak dari luar ke dalam, tapi sentripetal. Dari dalam. Seluruh orang Minang membuat bentuk itu. Baiknya jadi lingkaran besarnya, berputarnya sadu. Baru Minangkabau dan awak. Kekuatan Minangkabau itu nampak. Kalau ini tidak bisa diaruan. Untuk ini rimba orang rantau. Hanya tapi kalau di sana kan bagaimanapun luko di sana lukoinyo. Hati rasa tu nanti apa awak. Kalau menurut Bundo itu, tapi yang kita terima ada orang lain. Jadi sebenarnya itu kan terkait jo raso jo preso. Raso dibawa naik, preso dibawa turun kan itu cara awak. Nah, sudah tu kan awak saranji. Awak baru sana nandakkan putus tali rahim tu. Iya. Jadi awak dah mengadu orang lain.
ndak mengadu kaum orang, awak mengadu kaum awak aja, awak benai, awak urus. Ya. Jadi Bundo, terkait dengan kaum tadi, kau kan sangat menarik konsep yang Bundo sampaikan ya. Ya. Artinya apa? Garis atau tali darah itu ndak bisa wak putus. Ndak bisa diputus. Ya, walaupun dari nenek wak sampai gini tiba dia wak. Ya, ada dua tuh. Jadi perkawinan ya sebenarnya menjalin sambungan tali nasab, dan sambungan tali rahim. Ya, ya, ya. Nasab dari bapak awak, rahim dari mande awak. Dia karena dari mande bersuku awak. Rahim itu ada ayat itu. Ya. Bahasa rahim itu kan sifat Tuhan. Sebagian diagiannya ke awak kepedusi. Ya. Jadi kalau awak orang kan selalu ngecen orang Minangkabau ke punya Islam bersuku ke mande ngecen. Baba nama banasab ke mande justru bukan banasab. Iya, iya. Bakaum bersuku. Bakaum. Itu dia agir itu nanda rahim tuh kepedusi. Iya. Kemudian mendoado di apa? Itu kan kaum malah tadi itu. Kamu pernah mengikuti beberapa kegiatan Bundo, ya termasuk mengikuti beberapa bincang-bincang di YouTube dan segala macam itu. Ada Bundo mengungkapkan seorang ibu itu adalah madrasah awal dari anaknya. Apa pengertiannya itu? Apa maksudnya? Madrasah itu kan sekolah. Ya. Kalau bahasa awaknya. Jadi ibu itulah nan maja anak pertama sejak dari mula dalam rahimnya. Ande namaja bapak apa bisa maja. Iya. Tapi ande itulah majanya. Nyu mandi itu. Sekaligus nyu maja anak mandi. Nyu makan maja anak makan. Nyu berpakaian dan sopan, mengecek dan sopan. Itu. Jadi itu nan guru pertama di anak tuh ibu. Maka reda orang tua, reda Allah melalui reda orang tua. Orang tua itu perempuan. Maka di orang Minang kan diajan tuh. Nan anak mandi gua juanak. Ambo juanak aman kecil tuh. Kalian laki-laki sado. Ada hak mama digaji kalian. Jadi tidak untuk bini kalian saja. Walaupun mama cukup, tapi harus kalian lafazkan. Jadi anak ambo namunsu na labiana tu nya de buketek ra. Nyagi waktu. Nyagi ti sejuta misal. Tu sudah tu nya tiap bersuai awak minta aja. Tapi nya lain bagi awak. Artinya tak ada soal. Awak maginya balik tu kan dah jadi milik awak. Tapi punya awak bagian wajib tu. Banyak orang ini hidupnya susah. Dia kan hak ande. Nyu ande gua ada bapak dah. Tak diagian. Dari pencarian anak laki-laki. Jadi ada kewajiban seorang anak laki-laki menafkahi mandehnya ketika nyolah mencari. Ya, nyolah mencarinya. Penghasilan anak itu ada sebagian untuk andenya. Sebagian itu kan tidak ditantun kadang. Di mande itu pun tidak diminta kadang-kadang. Iya. Cuma kadang-kadang tu dia awak, tapi kok dia cucu. Karena inyo. Tapi ada dilafazkan. Itu kunci. Jadi berkah tuh di situ. Oke, Bundo, karena perempuan itu adalah atau ibu adalah madrasah awal dari anak. Ada istilah di Minang itu, awak di Minang kok menjujai. Nah, menjujai kok apakah kita atau indo-indo atau ibu-ibu itu melaksanakannya sejak anak tuh masih di dalam kandungan atau rahim atau nyulalai ya, Bang? Sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan. Sejak besok tuh kalau lo mau 3 bulan kandungan, atau lo mulai dijujai anak, dianggah, dibawa mengecek. Iya. Nah, jadi bantu tadi kan Bundo kecek yang kasih apa tadi? Saya nama tadi si Sisil, saya. Si Nila. Nah, jadi dipacik misalnya mandi wak. Apa yo, untuk mandi boleh berasi ya. Tanang-tanang yo. Itu baik kalau sudah sembahyang maghrib awak sudah berdoa. Itu dikecek enggaknya adangan yo Bundo ke mengaji ya. Itu awak dialog. Jadi diajak berkomunikasi. Diajak berkomunikasi. Inilah mendengar. Ya. Itu ilmu pengetahuan mengecek bahasa anak umur 3 bulan tu lah mendengar telingonya lah berfungsi. Jadi anak awak kecil nak bercarui awak misal terangkan
Kalau acuk mandi cari-cari, Iya. sampai nanti pasti ada pengaruh kayaknya. Atau bercakap. Jadi kalau orang tuanya paupek, tentu anaknya Anak besok popek. Ya terang adiknya atau bercakap Pak je mandi. Insyaallah. Tidak Itu terbayang dibuktikan di orang. Iya. Anak 3 tahun tahfiz Al-Quran. Dia karena setiap malam dibacakan Al-Quran. Dek bapak di mandi ganti-ganti. Jadi laki di telinga anak tuh. Ya. Itu anak ketek kalau diajar orang kan lama tekan apalagi sejak dari dalam rahim. Itu nanti buat dan nenek moyang awak sesok sistem menjujai anak. Tapi awak kini dulu ambo 20 tahun lewat tu magi yang ke Pasli Jalal. Bukunya ambo buat Pasli ketika tu dirjen pendidikan sekolah di luar sekolah, pendidikan luar sekolah. Lepas janjinya tapi nak doh baru kini lah jadi ketua BKKBN lainnya. Kini baru diambil orang. Pertama ambo diminta untuk menjalin tentang menjujai itu. Akan dipakai di BKKBN. Jadi menjujai itu intinya adalah mengajak anak untuk berkomunikasi dan tentang yang baik-baik. Tentang yang baik-baik. Jadi kalau keseharian wak di rumah tuh acok mau upe-upe, tenang adanya. Ya tenang adanya. Dan itu ambo beberapa kali kegiatan dari BKKBN atau tentang penanggulangan stunting, memang kalau kita hubungan menjujai versi awak Minang itu dengan program dari pemerintah kini itu kan 1000 hari pemerintah 1000 hari anak dia awak sampai gaek anak tuh. Lai duit yuan dia, menjujai yuan anak tuh. Nah, artinya masuk membentuknya itu Bunda. Itu masuk perkembangan anak. Iya, masa perkembangan. Itu sampai 1000 hari. 1000 hari ya. 1000 hari. Itu yang paling efektif. Paling efektif ya. Nah, jadi kemudian Bunda mengenai menjujai tadi Allah ya. Kemudian ada cila yang acok lombo dangan dari yang sering Bunda sampaikan adalah tentang spiritual question versi Minang. Iya. Aku baru ceritanya Bunda. Ya, sebenarnya di awak di Minang kan lah tentang pembentukan karakter tuh ada sampai hal yang paling utama. Ya. Pertama rasu je preso. Yang kedua uku je jangko. Yang ketiga bari je balabeh. Ya. Yang kampe patik dan mungkin. Jadi kalau awak calik cik-cik sebenarnya keseluruhan itu kan SQ satu. Ya. Artinya membuat keseimbangan. Kunci tentu rasu tadi. Ya. Kalau rasu awak lado, tentu awak berpikir tentang pantas tak pantas. Ya. Pasti itu. Orang bisa berpikir pantas tak pantas, ada pertanyaan ke dalam diri. Kalau nyo punya rasu, ya. Punya rasu nyo, maksud iko ndak patut dilakukan, iko ndak patut dilakukan, atau iko pantas ndak pantas gitu. Jadi rasu itu kan kalau di Minang kan rasu dibawa naik, preso dibawa turun. Rasu itu perasaan, hati, preso itu akal. Pikiran. Jadi di orang Minang diajarnya awak raso dibawa naik, preso dibawa turun, raso dibawa naik, preso dibawa turun. Setiap persoalan itu patut dipantas. Apapun yang awak lakukan, patut dipantas. Ya. Awak mengecek tadi. Harusnya sesudah mengecek itu awak berpikir. Sesudah, patut nanti kecek tadi. Pantas. Tak apa. Tak tersinggung orang. Ya. Betul itu. Itu kan introspeksi. Itu tuh orang kini tidak sempatnya membuat untuk itu, dia sibuk. Tidak sempatnya merenung apa yang telah nyubuat tadi, apa yang ucapkan tadi. Itu je pejabat-pejabat awak celek lah. Banyak ngecek petang, besok lalu polo dia. Tapi tidak pernah nyo. Itu contoh tidak ada apunya introspeksi diri itu. Di awak diajar tuh. Raso antara raso. Ya. Pikir dulu. Baru buat keputusan. Anu dipikir rason dulu. Itu kan luar biasa. Baru dibuat keputusan atau bertindak. Misalnya, ambo Pak Wali ngecek kan ambo, tersinggung ambo. Ya. Kalau Pak Wali itu, tapi ambo pikir-pikir mana lo. Pak Wali itu bersengaja ngecek untuk itu, atau ada yang lain yang jadi persoalan, atau ada yang dipikirnya menyebabkan ini mengecek untuk itu. Akhirnya nanti tersinggung tadi itu ambo memaafkan. Oh.
nyo sedang ada masalah, makanya mengecek bentuk itu. Itu guna. Jadi awak dah sakit jantung dah. Jadi berpikir bolak-balik lah. Bolak-balik, gitu ya, berpikir bolak-balik lah, timbang-timbang. Ya. Berarti tidak bisa awak capek-capek mengambil keputusan itu tidak bisa ya bunda ya. Ya kan itu. Kalau seandainya awak lakukan ke orang, cubon, kalau itulah tiba dia awak baraso, kan itu nanti rason. Awak kan mengecek ke orang wah, bantu itu. Tapi dia kecek tu kawak dulu, dia nak awak. Dia kecek nama baru, kalau tak baru kecek ke orang. Ya, akhirnya orang kan tak terkejut tambu aja. Tersinggung langsung, cari langsung, mutuk-mutuk. Baiklah sudah tu taklah pernah dievaluasi oleh dia. Ia oleh patik berang dan tadi itu. Ia patik salah benarnya. Jadi awak tu tak stres, tak darah tinggi, dan nyaman. Sudah tu cek lai, fungsi awak tu kan memberikan kedamaian. Kau dapat justru aja bersuah jawab zaman untuk bini Abu Lahab tadi. Asal bersuah orang hangit orang sador. Terbakar orang yang sador. Aku dapat awak bersuah aja orang sajuk orang kan itu sebenarnya. Itu nan diajarkan. Ya kan ada waktu sekolah SD atau SMP bunda kan diajaran dek guru tu mah. Kalau ingin tahu rasanya sakit dipicik orang. Picik dulu awak. Picik badan awak dulu picik kan. Badan awak. Itu bahasa yang paling sederhana tu anak SD tu. Bunda, silakan bunda. Kau produk asli. Kau produk asli situ. Kamahilia, Karupuk, Karipik Pisang, Alexa. Alexa nama. Salah satu UMKM wak di Kamahilia. Sambil bunda menikmati keripik atau karupuk bahasa wak sikom. Tentang pendidikan bunda, ada perubahan paradigma atau dinamika lah kini ya. Dari orang tua murid mungkin ambo termasuk lah salah satu mungkin. Jadi anak ko ndak di pai diantan pai mantannya ke sekolah tu itu ndak namanya itu menyuruh anak untuk belajar segala macam lah tu. Tapi ada pemikiran dari beberapa ambo baca-baca lo tulisan lain untuk melapian beban tanggung jawabnya mengasuh. Ya. Atau baba pendapat undo tu. Secara apa kan salah orang kayak itu. Jadi berarti kan soalnya mendidik anak tu tanggung jawab utama kan orang tua. Orang tua. Dia karena nyo punya kesibukan, punya kerja, nyo hibahkan ke guru keseluruhannya. Guru tu tak bisa keseluruhan dah. Sebagian dari waktu anak. Ya. Tak mungkin takut sekolah boarding. Itu kemungkinan je lah. Ya. Memangnya anak tu tinggal di situ, makan di situ, segala di situ. Itu kan memang spesial lah sekolah bentuk itu. Ya. Sistemnya itu beda. Tapi kalau sekolah-sekolah biasa, jadi ambo pernah pengalaman jadi narasumber lah. Jadi guru-guru, guru agama. Jadi menarik itu dah. Kan awak menuntut supaya orang tua ku maja anak abagamu. Ya. Kecek guru tu. Inyo belajar agama ke anaknya. Dan diajar di guru rumah sekolah tadi. Itu kan luar biasa. Ya. Kebaala jadi itu. Kalau tak sekolah anaknya inyo belajar agama. Harus kan mandi kok. Ya. Itu banyak tuh. Ada contoh cek lain yang bunda amat tiga. Kan ada pakaian muslim. Jawa. Kalau sampai heboh nak ke pusat Iya. Kan itu budaya lokal lah, kearifan lokal awak. Bunda acok ngintip tau. Kalau tahun-tahun baru mencari anak-anak gue diantar orang kayaknya. Ya. Anak lah pakai jilbab, pakai muslim, mandi pakai serap pendek. Ya, betul. Itu cik, itu apa tadi bias antara di sekolah dengan di rumah. Kadang-kadang menjapui anak nyobain pakaian pengganti baju anak. Pengganti baju anak tadi ya. Itu tuh dalam dunia pendidikan. Tak sama, harus kan antara pendidikan orang tua dan pendidikan sekolah itu sinkron. Jadi saling isi-isinya. Ya. Aku enggak. Itu ketimpangan-ketimpangan yang terjadi mangko anak-anak awak bentuk itulah. Sudah itu contoh di masyarakat tak lalu sobok. Anak-anak awak kini kehilangan teladan. Kehilangan contoh. Karena ambo marasuan bunda. Nambo kan kelas sampai SD yang kadang. Sekolah di Padang. Salah satu SD di Padang. Dan memang yang bunda sampaikan tadi itu kenyataan. Jadi
ketika ambo manta anak ambo sekolah, nah, ternyata memang ada orang tuanya yang padusi kok pakai daster mentana sekolah. Pakai daster. Ambil, marah gue, cappuccino orang gue ya. Dan Cappuccino. Kadang ada lo bajilbab tapi berdaster. Ya. Kadang daster nanya setinggi bati. Itu kan ya bagi Cik Bunda tadi itu teladannya, dan itu memang adab berpakaian. Adab berpakaian. Sumbang berpakaian. Karena itu disumbang. Karena disumbang pakaian. Iya. Kemudian Bunda balik awak ke cerita tentang pendidikan anak sejak dini tadi itu. Ambo pernah mendengar ungkapan Bunda ya. Apa balang anak no kuria, tibo dicucu binti ajuwo. Pernah Bunda mendengar itu? Lai. Baba pemahamannya tuh Bunda. Ya itu kan kalau awak orang ilmuwan lah. Ya. Itu kan masalah genetika. Ya. Gen itu turun kan. Jadi kecenderungan Pak Wali kan jalannya. Ya. Kecenderungan genetika itu kan sifat-sifat yang turun itu kan lebih dominan sifat-sifatnya resesif. Itulah contoh. Kalau tiba di anak kuriaknya atau tiba di cucu kok lah itu dak kuriak lain lah balang-balang ya. Lah bercampur. Segala nan resesif tu bercampur. Jadi itu di awak di Minang kan bercalik mana? Kan mencari menantu. Ya. Bercalik tu dak kayu dah. Yang pertama akhlak itu. Itu sejarah keluarga. Leuran eloknya kan itu dak awak. Ya. Mangko kalau zaman dulu kalau buya-buya itu banyak bini itu. Dia lah dijaminnya orang alim, orang apa kan itu. Buya ambo bini nyampe. Itu itu ingat buya tu nan ingin berbini banyak, tapi nyopai mengaji kemah tu orang tua nan punya anak produksi. Keinginannya untuk mencari bibit yang baik. Itu. Ya, jadi itu kadang-kadang ambo jadi terpikir-pikir aja di moyang awak siswa. Banyak yang diungkapkan itu mendahului zaman. Maksud itu kan mendahului zaman. Bila lo belajar genetika. Bila lo amat itu di laboratorium. Tapi dari pengamatan ini secara natural, nyoba kesimpulan. Sama juga bak dulu tanda hujan. Cewang di langit tanda panen. Kan dari pengamatan. Sama lo aja kawin sesuku dah uliah. Ya. Bakal tak kuliah. Kalau dulu tentu status saja. Ya. Kalau kawin sesukunya sesuku serumah gadang kama babako anak. Itu salah satu. Tapi sebenarnya lebih daripada itu kan keturunan. Jadi keturunan yang tidak baik kan gitu. Di agama dibolehkan, tapi kalau ada mudaratnya kemudian ditinggal. Tidak bisa dipertentangkan itu jauh agama. Jadi ambo kalau mencari, ambo sampai kini belajar tentang mencari dalil-dalil. Jadi ambo belajar selama sekian puluh tahun ya. Begini periode itu mencari dalil. Orientasinya kepada pembuktian lah. Pembuktian suatu dalil agama. Ya. Pembuktian secara agama. Dan pakaro nasab, suku. Kan awak mengeceknya bah suku ke mande, nasab ke bapak. Tapi kan tak tahu awak. Menjelaskannya. Setelah dapat apa, awak baca-baca lah itu. Ternyata itu kan memang tali rahim juga tali nasab. Tak bisa diputuskan. Awak bersahabat bisa putus. Tapi tali nasab awak tak bisa putih. Tali rahim awak tak bisa putih. Arti awak bersanak. Satu pertanyaan Bunda. Menarik. Mungkin orang banyak bertanya Bunda. Apa beda tali nasab dengan tali rahim? Ya, tali nasab dari bapak. Jadi tali nasab tuh kan awak istilah bako. Bako itu bahasa Minang kuno. Ya. Artinya benih. Bibit. Benih. Jadi bako itu benih awak itu dari apa awak? Dari apa awak? Itu bako dengan perkawinan masuk ke dalam rahim. Rahim itu mandi awak. Ya. Rahim itu salah satu sifat Tuhan yang diberikannya ke perempuan. Di dalam rahim itu lah karena do rahim itu baru benih tadi bisa tumbuh menjadi orang. Itu bah membuktikan. Jadi tali nasab itu tali rahim. Itu dari ayah. Tali nasab di ayah. Di ayah, tali rahim. Tali rahim di ibu. Kaum, di ibu. Tali kaum. Berarti kalau yang wak pakai di Minang itu keduanya. Paduan keduanya. Paduan keduanya. Ya, jadi tali rahim dan tali nasab dan tak akan bisa diputuskan. Tak bisa diputin. Tali awak bakaum.
basuku. Kalau dihitung secara genetika, kan bisa dihitung. Misalnya awak minyak awak dulu, minyak mungkinlah 10 generasi. Ya. Keturunannya lah kambang. Pasti ada juga genetiknya. Nggak putus lah. Kemudian ada tali nasab, ada tali rahim. Ya. Di orang Minang nyo combine. Gue suku berdasarkan tali rahim. Rahim nan sampai tumbuh tadi. Iya. Nan tali nasab ku agama. Nan tali bapak. Nah, jadi kedua-dua kelab dan itu dibenarkan oleh agama. Jadi ada apa bisa berkirim ke Pak Wali. Jadi sistem matrilineal itu terbentuk dari tali rahim. Tali rahim. Makanya orang Minang itu sistemnya matrilineal. Matrilineal. Soalnya dalam bahasa awak tak ada sistem matrilineal. Dia awak basuku atau mande baparui. Parui. Tidak ada sistem kekerabatan. Orang awak membaca saparui. Saparui. Saparui, saninia, sesuku, seindu. Itu kan kambangnya. Itu tingkat-tingkatnya. Oke, Bundo, mungkin terakhir Bundo ya. Menarik ya pembicaraan kalau dirantang mau panjang. Sudah. Apa harapan dan pesan-pesan Bundo lah kepada kaum perempuan selaku katakanlah tadi madrasah awal dari pendidikan anak. Ya, yang pertama tentunya sebagai madrasah yang jadi pengarah, penentu dari anaknya ke jadi tentunya membenahi dirinya. Yang paling utamanya tahu tentang kebaikan, tahu tentang kebenaran dan tahu tentang keindahan. Dan nyo paham itu dan nyo lakukan itu. Kebaikan itu nyo lakukan, kebenaran itu nyo buktikan, keindahan itu nyo lakukan. Harus nyo cintai kebenaran, harus nyo cintai kebaikan dan keindahan. Dan bisa tiga itu kebutuhan. Ya. Kan filosofi itu. Ya. Nah, tapi lebih luasnya lah itu dibutuhkan manusia. Nggak bisa tidak. Orang kadang-kadang kan abai tentang kebenarannya, tahu bahwa itu tidak benar. Tapi nyepedian. Satunya taruh ini melakukan. Jadi awak melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, melakukan keindahan. Dan diajarkan. Nah, itu guru lah orang tua. Nah, jadi banyak kemajuan keindahan karena anaknya sendiri tidak tahu. Keindahan itu kan keindahan dalam bentuk Tuhan itu kan indah. Ya. Keindah apapun ciptaan Tuhan indah. Itu kesadaran awak mensyukuri apa yang diciptakan di Tuhan sebelum manusia hadir kan seluruhnya lah diciptakan di Tuhan Allah untuk manusia. Jadi maka ampun ngeceknya mah tidak menangi ya wak, tidak puno ya mato. Padahal di Tuhan air mato kok digunakan ada waktu-waktu tertentu untuk menghibur diri awak dengan mengeluarkan air mata, kelenjer air mata. Jadi tidak berguna dong. Sama aja makan. Oh tidak boleh kan bukan tidak boleh. Cuma porsinya tidak boleh gantang. Tuhan menciptakan apapun untuk kepentingan manusia hidup. Kan dikecek mah. Dan jadian kau uang kalipah di bumi. Manfaatkan dia semaksimal mungkin. Anan diciptakan. Tapi tanggung jawab memelihara. Ya. Kan itu. Artinya kalau disuruh oleh Tuhan memanfaatkan segala yang diciptakan. Berarti bagus untuk awak. Cuma awak harus pandai. Kalau misalnya aduh jadi makan banyak-banyak mana. Nah itu. Jadi orang Minang kok memang ada syarat sedikit kita belat. Jadi Bundo, cik terakhir pasan Bundo, nah kok pasan mandeh kanduang, pasan Bundo kepada generasi perempuan awak. Ya. Yang lebih dikenal kalau dalam bahasa Minangnya putih bungsu. Iya. Apa pesan Bundo? Yang pertama putih bungsu jangan sampai ikut-ikut dondong aja dondong dadak. Orang kini memperjuangkan kesetaraan gender. Ya. Perjuangan emansipasi. Inyo produksi Minang. Bedanya aja produksi-produksi lain. Baik di Eropa, Amerika, dan segala macam lah di Indonesia pun dan berjuang-juang. Produksi-produksi itu menurut kulturnya masing-masing. Ini sama aja saja. Properti. Properti. Laki-laki.
Jadi makanya memperjuangkan dirinya memiliki properti. Nah, itu perjuangan gendernya. Sementara orang Minang Padusi seluruh properti termasuk gala datua inyo-inyo. Apa negara perjuangan deh? Lah diberi posisi yang sangat strategis kan tinggal mengaplikasikan, mengaktualisasikan. Jadi tidak perlu kalau dulu Padusi Minang berjuang-juang lama nanti kesetaraan. Tidak ngerti aja Minangkabau. Tidak ngerti aja posisinya. Tidak ngerti posisi. Inyo punya sado pemilik properti. Ambo ada orang luar studi tentang material ini. Itu nanyo cari dia. Beda Padusi Eropa Amerika aja Padusi Minang. Dan orang Eropa Amerika segala macam alun punya modus tentang posisi perempuan. Minangkabau lah duluan. Jauh duluan. Ya. Nah, itu keunggulan awak. Kini properti itu yang dipretel-preleteri. Supaya properti itu lanjut ke keturunan-keturunan sampai nanti ada aturan, tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi. Kan properti tanah pusako, sawah pusako, rumah pusako, gala pusako. Gala tidak boleh ada bagian kurang dah. Akhirnya bersalang-salangan. Nah, itu. Ada nggak pada yang stay nggak bagian itu. Jadi ada aturan, ada pagar. Nah, jadi sebenarnya kalau Mundo sebagai perempuan, Mundo merasa sangat bersyukur dilahirkan sebagai perempuan Minang. Dan sampai hari ini, lah 75 tahun umur, alun abi-abi juga dapat masih banyak nilai-nilai dan alun tagali dan luar biasa. Gitu. Jadi belajar awak mencari. Jadi kalau Mundo mengecek itu kalau sudah jauh bundo-bundo buka alung bunian lemari awak tu. Buka cari cek-cek isi. Kau adonan cabai sisi jahit, kau adonan rata sisi. Jangan lemari orangnya dibuka. Iya. Kanaan selendang awak seorang, jangan minta tolong ke orang. Itu. Oke, Bunda Profesor Bunda Putireno Raudatul Jannah Taib, sangat luar biasa perbincangan kita. Kalau bagi cewek Minang, kok dirantang nama panjang, ancak dikumpa, nak nyusingke. Diam biasa donan kapaguno. Barangkali itu bincang-bincang itu pada sore hari kini, pemirsa Kamang Ilya Channel. Terima kasih banyak, Bundo. Sama-sama. Ya. Demikian saja kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.